ternyata mempertahankan bisnis sampai 3 dekade. Salah satu yang bisa bertahan di Semarang nih, ada yang namanya Sanggar Hani. Bisnis persewaan baju, rias, dan dekor satu ini ternyata udah eksis dari tahun 80-an loh. Dari sang kakek diturunkan ke cucunya. Permajaan, inovasi, bahkan sampai personal branding ternyata sangat dibutuhkan dan berpengaruh besar terhadap bisnis. Nah, people, selamat datang di Sanggar Hani. Ini walaupun namanya sesuai nama saya ya, Hani, tapi bukan sanggar punya saya. Kalau kita lihat koleksinya banyak banget nih yang ada di sini, dan semua ini itu di-owneri oleh Mas yang di sebelah saya, yaitu Mas Rizal. Halo Mas Rizal. Selamat pagi Mbak Hani. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Sehat ya? Sehat selalu. Makasih loh kita udah dibolehin main ke sini ya. Dan kalau kita lihat, aduh koleksinya ini banyak banget. Ini baru satu ruangan ya Mas ya? Baru satu ruangan, betul. Di depan masih ada. Di belakang, lantai 2 masih ada. Di gudang depan juga masih ada. Ya. Jadi kayak satu gedung ini isinya baju semua. Baju semua ya, oke. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal Sanggar Hani, ini sanggarnya itu udah ada dari tahun berapa Mas? Sebetulnya awal pertama kali berdiri Sanggar Hani itu di tahun 87 Mbak. Jadi tahun 87 awal dulu sebelum sanggar ini berdiri dari kakek dan nenek. Sebelumnya kakek nenek itu jualan toko kelontong dulu di depan Masjid Kauman. Toko kelontong dipakai tosa gitu kan Mbak. Warlock berarti ya, warga lokal ya? Iya, warga lokal. Warga lokal atau warga asli banget Kauman. Terus pada tahun 86 akhir itu nenek iseng baju-bajunya nenek kayak disewa-sewain karena pada waktu itu belum ada Mbak yang seperti itu, konsep seperti itu. Nenek itu kan kebetulan suka beli baju-baju yang model-model India dan jarang dipakai di sini. Terus waktu itu baru cuman punya 4 sama 5, iseng aja dicantolin di depan rumah. Dulu belum di sini Mbak, dulu masih dimasuk gang. Jadi di pinggir di depan rumah. Kok 1-2 sampai 1 minggu kok orang banyak yang sewa, tertarik. Oh, zaman dulu berarti sewanya untuk apa, Mas? Kalau zaman dulu mungkin ya, Mbak, kalau setahu saya zaman dulu sewanya itu mungkin hanya untuk pemotretan suka-suka aja, Mbak. Oh, berarti masih sama ya? Masih kayak sekarang sama. kan juga orang paling pakai kostum-kostum kayak gitu untuk foto. Kalau dulu kan memang belum ada kayak konsep dan lain-lain semacamnya ya, Mbak. Jadi hanya kok suka buat foto keluarga aja kalau dulu. Betul. 87 sekiranya kok udah mulai jalan nih persewaan dari mulai 4 baju, 5 baju. Akhirnya sedikit demi sedikit karena toko kelontongnya waktu itu kebetulan kan jualnya tiap malam sampai subuh Mbak. Dan itu pun kalau nggak ada polisi. Kalau ada polisi biasanya disuruh minggir dulu. Dulu awalnya pertama kali kakek nenek di situ. Terus akhirnya tahun 87 diberenain buka sanggar kecil-kecilan dulu di dalam. Dari awalnya 5 baju, terus untung dibeliin baju lagi 10 baju, 15 baju, 20, 25 dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah punya sampai sebesar sekarang ini. Oh, berarti awalnya dari koleksi pribadi, baju India. Iya. Kemudian terus merambah ke baju-baju tradisional. Betul. Gitu. Awalnya lebih ke baju-baju India karena kan nenek suka baju India nih. Iseng aja, iseng disewain kok laku. Terus waktu itu kebetulan dari nenek sama kakek create marketnya kok. Waktu itu sewa pakaian tradisional itu ada tapi nggak banyak dan bisa dibilang hanya satu Semarang hanya satu. Kakek memberanikan untuk bikin persewaan baju adat dulu pertama kali hanya punyanya 2 style, 3 style gitu Mbak. Dan alhamdulillah sekarang bisa sampai puluh ribuan style. Puluh ribuan style loh ya. Nah ini keren banget loh karena berarti kan salah satu usaha yang turun-temurun dan sampai sekarang masih bertahan begitu betul, ya. Betul Mbak. Itu kemudian dari kakek nenek lanjut ke orang tua, lanjut ke Mas Rizal. Dari kakek nenek langsung ke saya Mbak. Oh begitu. Jadi loncat generasi. Kebetulan bapak itu kan lebih ke bisnis yang lain. Jadi sebenarnya saya ngerjain bisnis sanggar dan dekor ini jatuhnya lebih ke kayak saya baru tahu itu ilmu the power of kepepet Mbak. Jadi ini sedikit cerita ya. Jadi pada tahun 2012 akhir kebetulan itu pas tanggal ulang tahun saya tanggal 23 Desember pagi kakek saya sakit stroke. Yang dipentok di kakek saya sakit stroke. Setelah itu 10 hari opnam di rumah sakit.
saya memang sudah dididik dari SMA itu untuk kerja, Mbak. Jadi ketika hari Sabtu dan Minggu, kan biasanya Sabtu Minggu ada dekor. Minggu pagi itu saya sudah mulai ngerangkai bunga buat hias mobil, pakai janur. Dulu masih pakai janur, Mbak. Saya ngelakbani janur Minggu pagi. jam 6, jam 6 gitu. Saya udah bisa biasa kerja. Lalu kuliah, saya memang sudah tak sambil kerja. Di tahun 2012 akhir agak timpang nih, karena memang ibaratnya kakinya bisnis ini kan di kakek. Tapi sedikit demi sedikit memang saya tahu, karena saya juga sudah diajari sering sama bantu, kakek. Ya, sering bantu. Sedikit demi sedikit saya juga belajar manajemen resikonya, terus untuk produksinya, terus untuk manajemen keuangannya, termasuk untuk kita juga ngurusi manajemen SDM yang jujur paling susah sih memang manajemen SDM itu. Nah, lalu pada 2013 awal itu pertama kali memang saya benar-benar saya megang semuanya dari dekor sama dari sanggarnya. Di situ memang saya masih kuliah, Mbak. Saya masih kuliah semester 4 kalau nggak salah. Bahkan saya kuliah itu detik terakhir mau DO, karena saya juga nggak bisa ngurusin kuliah sama ngurusin dekor. Masih timpang banget karena masa transisi banget, Mbak. Kuliah juga saya keteteran, kerjaan juga keteteran. Akhirnya detik terakhir, alhamdulillah saya nggak DO, masih bisa lulus. Tapi memang lulusnya mepet banget karena saya memaksimalkan waktu ya. Iya, betul. Kebetulan kesibukan di kerjaan kan saya juga ngurusi dekor sama ngurusi sanggar. Waktunya memang habis banget. Nah, kalau dari 2013 ke 2015 itu memang saya ya naik turun ya, karena mentalnya saya jujur masih mental kuliah. Karena dari awal saya nggak expect banget buat punya bisnis dekor atau punya bisnis sanggar. Awalnya itu SMP, SMA saya punya mimpi, saya kepengen kalau kerja itu pakai jas atau pakai kemeja. Saya punya mimpi itu, Mbak. Tapi ya Allah mungkin berkata lain ya, Mbak Ita. Ya kebetulan kok di situ saya ngerasain the power of kepepet. Bener-bener ilmu saya yang di SMA, kuliah itu keluar semua ketika yang kepepet. Itu tapi memang bener, Mbak. Jadi yang saya awalnya nggak tahu apa-apa, sekarang bisa tahu segalanya, alhamdulillah. Jadi saya memang dipaksa buat lo tuh harus gini loh, kamu tuh harus gini. Jadi karena memang kepepet banget. Dan posisi waktu itu saya nggak ada yang bisa saya ajak sharing atau saya ajak curhat. Ya semua alhamdulillah saya tackle sendiri semua. Jadi sebenarnya tidak direncanakan ya? Tidak direncanakan. Itu memang terjadi ngalir gitu aja karena kakek stroke. Akhirnya saya mau nggak mau dong, saya yang terjun karena saya sebagai cucu pertama kan. Saya yang terjun buat ngurusin bisnis semuanya. Ada dorongan dari orang tua juga bahwa kamu aja nih mending yang untuk melanjutkan bisnisnya kakek gitu? Nggak ada, Mbak. Nggak ada? Orang tua juga membebaskan sebenarnya? Orang tua mau pilih jalan yang mana? Karena kebetulan memang yang saya tinggal dari kecil itu kan sama kakek, jadi mungkin lebih ke bondingnya itu kan saya udah biasa di sanggar, jadi secara nggak langsung alam bawah sadar saya kan kayak ya udahlah saya ngurus aja. Saya punya prinsip begini, Mbak. Zaman sekarang itu kan orang buka bisnis tuh kan kayak kita beli sawah. Sawah kan sekarang mahal ya, Mbak. Kalau saya udah punya sawah, saya tinggal ngolah sawah nih. Kenapa saya nggak mau? Ya kan, ibaratnya gitu ya, Mbak. Akhirnya saya tak pikir-pikir, ya udahlah nggak apa, apapun itu saya syukurin. Gimana caranya bisa buat ngegedein bisnis ini. Awalnya saya mau ganti namanya. Jadi nama Hani itu kan dari nenek kebetulan. Nenek, kakek, dan keluarga pun juga menyarankan ganti aja namanya karena brand Hani ini di dekor ya. Brand Hani dekor itu lebih maaf nih agak drop karena kayak dekor kampung dan lain-lain karena sudah kuno. Sudah kuno di tahun 2014. Jadi Hani dekor sempat tinggi di tahun 92 sampai 2000, Mbak. Itu puncak-puncaknya. Masa jayanya ya? Iya, masa jaya. 2000 ke atas masih jalan, tapi 2005 ke atas sudah mulai agak drop. Saya sempat disuruh ganti nama, ganti brand, ganti aja biar orang nggak merendahkan atau orang nggak underestimate. Hani itu kuno. Tapi saya punya prinsip, saya pengen ngarumin nama keluarga besar. Dan itu menurut saya itu challenge atau tantangan buat saya. Gimana sih caranya kita naikin lagi brand yang udah turun dengan cara saya sendiri. Awalnya ya saya ketemu orang itu saya dicap, wah saya nggak mau Mas pakai Hani, dekornya kuno. Saya sering, Mbak, kalau orang bilang wah Mas enak punya privilege ya buat apa namanya bisnisnya dari orang tua. Wah nggak segampang itu. Gimana caranya kamu buat naikin brand lagi ketika brand itu lagi turun? Itu susah pakai banget, Pak. Ya. Itu sama halnya ketika kamu kayak Babat Alas ya kalau bahasanya ya. Ketemu orang di nggak mau saya pakai ini karena ini udah kuno, nggak mau. Saya sering bahkan ketika forum pun saya pernah diejek ya, bukan diejek ya bahasanya kayak
Mas bisa nggak dekor di salah satu hotel terkenal Semarang sih? Mas bisa nggak hotel dekor di sini Mas? Soalnya kita ada standarnya kayak di banyak orang Mbak. Oke. Saya bilang, Pak mohon izin kalau memang hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi saya nggak usah dibayar, nggak apa-apa Pak. Wah, harus berani Iya, begitu ya. Saya tampil di depan orang karena wah dari situ saya titik balik saya. Oh oke. Akhirnya barang-barang tahun 2014 itu barang-barang saya yang kuno saya jualin semua. Saya jualin semua itu hampir 2 truk Mbak, barang-barang kuno semua. Saya akhirnya refurnish lagi, barang di Jepara saya beli baru, regenerasi. Akhirnya sampai sekarang barang-barang saya alhamdulillah jadi barang-barang modern. Wow, luar biasa ini ya. Ini baru cerita tentang gimana untuk mengembalikan brand yang tadinya udah jadul. Jadi sesuai dengan tuntutan zaman yang sekarang ya. Belum yang lain-lain. Banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan dari Mas Rizal. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku. People, kita lanjut lagi di Ini Usahaku tentang Sanggar Hani bareng sama ownernya yaitu Mas Rizal. Tadi Mas Rizal cerita seru banget loh gimana awalnya dari bisnis keluarga, kemudian dilanjutkan oleh beliau dan sempat juga ngalamin ups and down gitu ya. Gimana sempat di underestimate orang, kemudian harus membuat strategi untuk bisa membuat bisnis ini menjadi lebih fresh gitu ya dan juga dikenal. Nah, tadi kan kita sampai akhirnya harus ngejual semua furnitur yang lama ya, kemudian berani untuk menghadirkan yang baru yang sesuai dengan zaman sekarang gitu. Nah, terus kalau dari Mas Rizal sendiri, kuncinya itu apa untuk membalikan keadaan tadi? Kalau saya sih sebenarnya kuncinya itu kan yang penting saya, karena jujur ya ini kan kita bisnis lebih ke industri kreatif ya. Jadi saya lebih open minded. Saya melek mata dalam artian secara konsep, secara kebutuhan pasar tuh apa sih? Kita ambil psikologisnya dari customer atau klien. Yang dibutuhin klien atau customer itu seperti ini. Jadi kita sediakan contoh, misalkan nih mungkin untuk dari segi dekorasi. Kalau zaman dulu mungkin dari segi dekorasi itu kan hanya dekor ya udah saya punyanya ini. Kalau di luar ini saya nggak bisa. Tapi kalau sekarang kita lebih ke budget desain, klien yang bisa menentuin sendiri. Jadi kayak dekorasi itu hampir sama seperti bangun rumah, tapi versinya nggak permanen nih. Jadi klien punya budget berapa, terus klien punya desain seperti apa, atau dia punya wedding dreamnya seperti apa, kita bisa produksiin. Kalau zaman dulu kan, ya udah ngikut aja deh yang ada apa. Kalau orang wedding ya Mbak. Tapi kalau sekarang kita lebih manten, maunya gimana kita bisa. Lo maunya apa kita bisa. Ibaratnya palu gada ya. Betul. Lo mau apa aja kita ada. Iya. Sama halnya kayak di sanggar kita Mbak. Jadi kita memang punya salah satu, kalau ini menurut saya Mbak, salah satu keunggulan di sanggar kita itu ketika kita barang nggak ada, misal nih Mbak mau pinjam baju baskap, Mbak, Mas saya butuh 50 setel, kembar semua, kita nggak ada, oke Mbak, kita bisa bikinin baru kok sesuai request Mbak, dengan harga nggak jauh berbeda. Jadi gitu. Jadi kenapa sanggar kita itu punya banyak koleksi, karena dengan spekulasi yang kita lakukan dengan untuk produksi barang. Iya, jadi seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya. Ini kalau bisa dibilang salah satu bisnis yang besar loh ya, karena walaupun istilahnya apa ya, mungkin sekilas terlihatnya tradisional, tapi ini merupakan satu hal yang nggak akan ada matinya malahan ya Mas. Betul. Apalagi untuk setiap tahun begitu kan ada banyak kegiatan yang tentunya membutuhkan barang-barang seperti ini dan sangat apa ya namanya, kita amazed banget lah sama Mas Rizal ini gimana tahap-tahapannya yang dia lakukan segala macam untuk bisa
mengubah keadaan begitu ya. Dan kalau kita lihat memang sekarang setiap acara itu hampir orang-orang secara psikologis mereka pasti pengen yang beda gitu ya Mas. Nggak sama kayak yang lain untuk dekorasi segala macam. Nah, tapi terus kalau untuk Sanggar Hani sendiri berarti menyediakan apa aja? Ada dekor, ada baju, ada baju adat, baju internasional, baju profesi, sewa jas untuk wedding, terus lalu untuk apa namanya gaun-gaun, pakaian tari, hampir semua baju kita ada, pakaian superhero dan lain-lain. Wow, keren banget ya. Jadi kalau misalnya Halloween mau cari kostum bisa ke sini ya? Di Halloween kita macam-macam. Iya, tadi saya lihat ada pirates, bajak laut, ada tentara, ada segala macam, pokoknya kostum hewan komplit di sini ya. Komplit, Mbak. Kalau nggak ada kita bisa produksiin. Wow, nah ini nih salah satu prinsip yang apa namanya kelihatannya membuat bisnis ini tuh bisa terus bertahan. Jadi apa yang dibutuhkan bisa disediakan, gitu ya Mas. Oke, nah kalau untuk sekarang sendiri koleksinya kira-kira udah sampai berapa puluh ribu sih Mas? Kalau dihitung sih mungkin ya Mbak, estimasi saya bisa sampai hampir 40.000 style baju ya Mbak. Wow. 40.000 style baju ada Mbak. Nah itu untuk pengelolaannya gimana Mas? Untuk pengelolaan kita kan kebetulan ada 3 gudang. Yang di sini kebetulan yang building paling besar, kita ada lantai 2, jadi kita memang penataan, jadi kayak ada beskap di tempat sendiri nih, gaun di tempat sendiri, terus untuk perhiasan kita di tempat sendiri-sendiri, karena untuk maintenance-nya pun beragam. Jujur memang kalau kita bicara bisnis pakaian, itu kan apalagi persewaan ya, orang bilang investasi sekali tapi untuk seumur hidup, betul. Tapi PR-nya kita itu lebih ke memang maintenance-nya, kalau nggak benar-benar dia bisa maintenance, kita kemakan apa itu ya, binatang rayap ya Mbak. Nah jujur PR kita itu lebih ke apa namanya, kadang saking banyaknya baju yang belum pernah kita tersentuh, tiba-tiba kita mau bersihkan, udah pada bolong semuanya. Nah itu memang musuh kita ya, rayap itu memang yang jadi PR buat kita untuk peremajaan, sering peremajaan baju itu sih Mbak. Oke, jadi harus tetap ditengokin bajunya ya, dicek lagi. Betul Mbak. Stoknya ini apakah masih aman kondisinya, masih bagus. Betul Mbak. Terus kalau misalnya ini kan persewaan, ada kendala nggak sih Mas, misalnya kemudian ketika dikembalikan itu keadaannya tidak dalam kondisi baik atau pasti, kemudian hilang? Pernah pasti, gimana tuh pengalamannya? Pengalamannya macam-macam sih Mbak. Sebetulnya ini kan salah satu, setiap bisnis pasti ada resiko ya, dan itu salah satu resiko bisnis kita persewaan. Salah satunya nih yang kembalikan ada yang rusak, kita kenakan charge, nggak mau karena alasannya dari sini, itu yang pertama. Terus yang kedua ada yang nggak kembalikan, kita kontak nggak bisa. Ada yang ketiga pernah tuh sewa salah satu apa namanya, kebetulan di daerah luar kota, infonya sih dari make up, perhias kecil, dia sewa banyak Mbak. Sewa banyak, hampir kayak 30 style. Ternyata dia pakai KTP palsu, alamat palsu. Itu ada juga kayak gitu. Jadi terus barangnya hilang? Hilang karena kita cari, dia nggak tahu itu alamatnya siapa, dan itu ternyata alamat orang lain. Dinamika seperti itu juga pernah di sini Mbak. Wow, luar meskipun biasa, sudah meninggalkan KTP, ada juga KTP yang dia orang lain. Niat banget gitu loh maksudnya ya. Tapi alhamdulillahnya pasti kemudian dikasih rezeki yang lain ya untuk mengganti itu. Ya, hitung-hitung kita juga amal jariah ya, karena bajunya dipakai terus. Benar ya. Ikhlas aja Mbak. Setiap dipakai dapat pahalanya. Kita ikhlas aja Mbak. Oke. Nah terus kemudian kalau untuk dekor nih Mas, dekornya berarti udah dari tahun berapa? Sama Mbak. Dari awal. Dekor dari tahun awalnya, dari tahun 90. Kalau yang awal banget 87 itu lebih ke baju-bajunya. Dekor dari tahun 90. Nah kelihatannya kalau untuk Mas Rizal sendiri lebih concern untuk dekor atau ke persewaan? Jadi kita bicara dari awal dulu ya Mbak. Pertama kali sebetulnya saya kepengen dua-duanya nih concern. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin besar dekor, semakin pikiran saya harus fokus di dekor nih. Tapi dengan tidak saya untuk menghilangkan bisnis baju ini. Jadi kita juga tetap pengennya sih jalan dua. Akhirnya kalau bisa dibilang sih saya 75% di dekor, 25% di sanggar. Karena kalau di sanggar itu saya sudah punya karyawan dan sangat mudah sekali ya Mbak, dalam artian orang mau sewa, pakaian sudah ada, tinggal roll-nya sudah gampang. Tapi kalau dekor itu kan butuh effort banget, dia butuh
pikiran yang fokus karena kita bicara tentang create konsep. Kalau kita bicara konsep itu kan taste ya. Kita selain jualan barang, kita jualan taste. Nah, jadi saya sering belajar ke luar kota. Kadang kalau ada budget saya juga ke luar negeri buat belajar bangunan-bangunan di sana seperti apa sih yang bisa diaplikasiin di Semarang. Sampai kayak gitu ya untuk mencari inspirasinya. Ya, penting. Inspirasi itu penting. Keren banget loh. Dan berarti apa ya? Ini suatu bisnis yang emang nggak main-main ya. Kalau untuk dari sekitar antara budget dan juga omset. Nah, kira-kira antara dekor dan juga persewaan ini gimana, Mas? Kalau untuk omset, sekarang memang lebih gede di dekor ya. Jujur. Tapi kalau awal-awal pertama kali 2013 itu masih bisa dibilang 80% sanggar, 20% dekor, Mbak. Karena waktu itu dekor nggak begitu tinggi. Masih kami di sini. Tapi sekarang agak kebalik nih, karena dekornya sekarang udah mulai alhamdulillah naik. Jadi 80% dekor, 20%-nya lebih ke sanggar. Oke. Dan apalagi kalau misalnya dekor ini sekarang jadi salah satu hal yang sangat penting ya buat orang-orang. Kalau dari Mas Rizal gimana kemudian untuk bisa bersaing sama dekor-dekor lain, mendapatkan kepercayaan dirinya itu gimana? Kalau saya sih, kebetulan saya itu kan suka bergaul ya, saya suka main. Dan saya selalu bikin konsep personal branding bahwa ketika kamu butuh dekor ya Mas Rizal aja. Saya bikin brand ketika ketemu orang, ya Rizal, ini Mas Rizal dekor nih, ini Mas Rizal dekor nih, Mas Rizal persewaan nih. Ya sekarang nggak langsung, menurut saya sepintar-pintar apapun kamu punya marketing paling bagus itu marketing kalau orang Jawa bilang getuk tular ya. Itu paling bagus. Karena orang yang sudah bicara seperti itu berarti orang sudah pernah merasakan. Menurut saya seperti itu sih, Mbak. Saya dengan bangun personal brandingnya seperti itu, jadi orang-orang banyak tahu nih, oh Mas Rizal tuh yang punya dekor, Mas Rizal yang punya pakaian nih loh, sewa pakaian. Jadi seperti itu, Mbak. Berarti ownership dan juga produk bisnisnya itu berkaitan erat ya, kalau kayak gitu. Betul. Karena hafal sama Mas Rizal dekor, jadi pasti kalau misalnya butuh dekor ke Sanggar Hani nanti pasti Mas Rizal dekor, Mas Rizal lah. Jadi kita ambil psikisnya ya, Pak. Oke. Keren banget ini ya. Nanti kita masih ada satu segmen lagi untuk bisa ngebahas tentang usaha Sanggar Hani ini yang di dalamnya ada dekor, rias, persewaan baju dan lain-lain ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang pernah datang ke kota Semarang pasti kenal dong dengan jajanan tahu gimbal dan juga tahu pong. Kita lanjut lagi, ini Usahaku edisi Sanggar Hani bareng sama Mas Rizal. Mas, kalau misalnya di sini sendiri dibantu sama berapa karyawan? Saya di sini ada kurang lebih sekitar 15 karyawan. Itu sudah yang di dekor dan juga persewaan? Iya, dekor sama persewaan. Oke, nah selama pandemi nih, ini kan sepertinya dunia persewaan, dekor, pokoknya berhubungan sama pernikahan itu salah satu yang terdampak juga, walaupun nggak kemudian terseok-seok tapi tidak tutup gitu ya, karena pernikahan tetap ada, tetap berjalan meskipun dalam skala yang lebih kecil gitu ya. Betul. Gimana Mas pengalamannya selama pandemi ini dari tahun 2020 sampai sekarang? Apakah juga masih bertahan dengan 15 karyawan itu atau sebelumnya lebih banyak? Sebetulnya sih untuk office dekor saya udah saya rumahkan 2 orang ya, Mbak. Karena itu pertama kali awal jujur panik itu ada rasa panik karena saya dari kecil mungkin generasi yang saya rasakan itu baru ngalamin ini yang namanya pandemi. Sebelum tahun 1920 flu Spanyol ya kayaknya ya. Baru ini kan mungkin generasi yang ngalamin benar-benar pandemi dan benar-benar lebih parah daripada 98 ya, Mbak. Ada rasa panik, akhirnya ya udahlah yang awalnya secara dekor sistem udah sedikit mulai jalan, akhirnya saya backup dulu, saya harus turun tangan lagi karena untuk meminimalisir budget yang keluar. Ibarat nih kalau untuk dekor
awalnya saya bisa gampang jualan 30, 50, 100 juta. Sekarang jualan 15 juta itu orang susahnya minta ampun. Itu pun masih nawar kadang. Akhirnya saya bikin, wah kalau kayak gini terus kayaknya nggak bisa. Dan saya pun tidak pernah menyalahkan pemerintah atau menyalahkan klien, karena memang kita lihat kondisi yang seperti ini ya. Jadi sebenarnya seninya pengusaha itu kan ketika dalam posisi seperti ini gimana kita tetap bisa survive. Nah itu yang paling berat itu ya Mas. Betul, Mbak. Gitu. Secara dari segi omset, wah kalau bisa dibilang sih dari Sanggara aja omset itu hampir turun 85% ya Mbak. 85% Turun ya? 85%. Tapi kalau dekor ya masih jalan, paling turun 40-50% lah Mbak. Kalau dekor ya. Yang Sanggar itu yang lebih agak parah, karena orang Sanggar itu kan lebih, misal nih ada event Agustusan, ada event Kartinian ya, biasanya itu kalau orang bilang itu panennya kita ya. Betul. Kan sekarang udah nggak ada Mbak. Iya. Kemarin kebetulan sebelum April kan, di Semarang khususnya itu kan mulai tanggal 21 Maret, saya ingat banget tuh, tanggal 21 Maret 2020 awal Semarang udah mulai ketat-ketatnya. Jadi April nggak boleh ada Kartinian. Nah, padahal sebetulnya kalau Kartini di sini itu Mbak, dalam Kartini aja bulan itu kita katakanlah sebulan itu bisa sampai dapat itu sekitar kurang lebih 400 juta. Wow. Dari bulan itu aja, dari Kartini aja. Iya. Nah, sedangkan kebetulan waktu itu Maret pandemiknya agak maju, COVID-nya agak maju kan, kita hilang momen Kartini itu. Padahal kita udah prepare bareng-bareng Mbak, karena kita setiap ada event kayak Kartini gitu, baju, perhiasan, dan lain-lain kita pasti baru semua Mbak, kita siapin baru. Kita juga pengen servis buat customer bahwa kenapa harus di Hani sih? Kenapa nggak yang di lain-lain? Banyak kok yang lain lebih murah, tapi kamu harus lihat dulu kualitasnya. Ibarat kalau menurut saya sih, kalau kita bicara kualitas pasti sebanding dengan harga ya Mbak. Betul. Wah, berarti di sini juga sangat memperhatikan yang namanya kualitas itu tadi ya. Betul. Tidak cuma dari harga yang murah saja, tapi kepuasan pelanggan itu penting ya. Oke, dan kemudian setelah menjalani pandemi kan tadi ada perbedaan ya antara dekor dan juga persewaan. Ada yang masih sekitar 40%-an turunnya atau omsetnya? Turunnya Mbak. Turunnya ya. Kemudian kalau yang di sini kan lebih sampai 80. Berarti ini antar kedua bisnis ini saling menopang gitu ya? Iya, betul. Ini untuk saling bisa menopang. berjalan. Karena ya ini pinter-pinternya kita ya sebenarnya Mbak. Maksudnya kalau sekarang saya mikirnya sih yang penting kebutuhan saya pribadi kebutuhan primer sudah tercukupi semuanya, dan yang penting karyawan dapur tetap ngebul kalau saya gitu. Bener banget sih itu ya. Dan semoga aja bisa tetap bertahan, karena 15 karyawan tuh juga banyak loh ya. Di situ ada keluarganya yang cari makan dari sini. Ini satu usaha yang juga membawa berkah buat orang-orang di sekitar begitu ya. Nah, terus kalau untuk kondisi pandemi seperti ini, berarti pasar utama yang disasar apa nih Mas? Pasti ada perubahan kan? Dan kemudian kalau kayak tadi sebelumnya event yang dinanti-nantikan itu ada Kartini, ada 17-an. Kalau sekarang gimana nih? Pasti kan keadaannya berubah. Ya, kalau kita bicara dari Sanggar, ya jujur agak susah ya marketnya. Agak susah kalau Sanggar. Karena kita itu pemasukan terbesar ketika ada event-event. Sedangkan ketika event itu tidak ada, otomatis kita juga nggak bisa, maksudnya secara pemasukan yang besarnya di situ. Ketika event itu nggak ada, otomatis kita ya mungkin main ke personal aja, mungkin orang sewa untuk anaknya, untuk foto season, foto keluarga, foto keluarga. Paling kita main yang gitu-gitu aja sih Mbak. Kita juga kerjasama sama fotografer. Mas kalau butuh untuk ini kita siap bajunya, kalau nggak ada kita siap bikini. Jadi gitu. Oh, luar biasa ya. Kalau untuk dekornya sendiri, terus gimana? Karena sekarang kan pernikahan masih bisa jalan ya, walaupun dengan skala yang kecil. Betul. Sebetulnya kalau dari segi pernikahan sih Mbak, dekor masih alhamdulillah masih aman. Yang lebih kerasa itu kan sebetulnya di catering ya, karena porsinya sebenarnya lebih kecil ya. Kalau dulu kan ribuan nih, sekarang puluhan ya. Tapi akhirnya orang itu kan, ini pandemi sudah berjalan 1,5 tahun, dan orang ketika pandemi itu kan pasti dia saving money ya Mbak. Kalau dulu sebelum ada pandemi, ada namanya pepatah Jawa kan mantu, yang dieman-eman kudu metu. Betul ya? Ya, itu sebenarnya ini lebih ke kayak jokes sih. Mantu yang dieman-eman kudu metu.
Jadi jor-joran gitu dulu ya? orang itu jor-joran, bahkan dulu sampai orang itu hutang demi untuk wedding. Tapi karena sekarang itu kan kondisi ekonomi lagi susah, yang penting sah. Ya, kita juga di situ belajar kalau dulu kita bisa jualan tinggi dengan kondisi market sekarang itu kita menyesuaikan aja. Jadi kita menyesuaikan dengan tetap jaga kualitas kita, tapi kita create market lagi buat oh ya kamu tuh nggak usah takut pakai Hani, kita harganya juga bisa menyesuaikan kok. Gitu. Ada bilang yang harga pandemi, ya dengan konsep yang kita sesuaikan aja. Yang penting kamu sah, yang penting kita juga tetap jalan. Karena kalau kita dengan idealisnya kita sendiri nggak bakal bisa jalan dengan dunia yang penuh perubahan seperti ini ya Mbak. Ibarat kalau konsep lu kalau main kayu doang 10 tahun, kalau kamu nggak ganti ya 5 tahun selesai kamu kayunya, udah 5 tahunnya ganti lagi. Kalau kamu nggak ngikutin ya kamu nggak bakal bisa jalan lagi. Oke, baiklah. Terus kalau misalnya untuk Sanggar Hani sendiri operasionalnya setiap hari atau jam berapa? Operasional setiap hari di Sanggar Hani itu buka jam 8 sampai jam 8 malam Mbak. Jadi kenapa kita jam 8 malam? Jadi itu ada historinya. Sebetulnya jam 5 ke atas itu dengan rata-rata customer kita itu kan yang bisa itu setelah pulang kerja. Iya, betul. Kalau siang pun kesini tuh disempetin banget. Tapi kan tidak orang semua bisa nyempetin banget dong. Benar. Terus rata-rata dari tamu luar kota yang kita menghargai bahwa oh udah luar kota kesini mau pinjam baju kok tutup. Akhirnya kita buka sampai jam 8 itu. Itu pun kalau misal ada on call jam 9, jam 10 Mas saya baru sampai, kadang ada yang baru landing dari Jakarta, saya butuh buat event di Semarang, ya apa on call kita layani kok. Karena kita prinsip saya kita nggak mau mengecewakan customer. Tidak mau mengecewakan customer ya, luar biasa ini. Setotalitas itu loh untuk menjalankannya ya. Tapi berarti untuk customernya sendiri nggak cuma di sekitaran Semarang ya? Oh nggak Mbak. Customer kita sebetulnya kalau untuk persewaan sudah alhamdulillah sih Jateng ya Mbak. Jateng kita sudah agak lumayan. Corporate khususnya bank-bank itu bahkan luar kota itu ngambilnya ke kita sering. Nah itu biasanya untuk kegiatan apa aja Mas sebelumnya nih? Sebelumnya kayak pemotretan. Kalau bank-bank itu kan ada pemotretan yang dilombakan di nasional. Terus kayak Kartinian itu satu cabang itu biasanya butuh 15 stel. Padahal di Jawa Tengah itu ada beberapa cabang. Betul. Ya makanya kita punya sampai 10 ribuan stel karena kita bisa melayani beberapa kantor-kantor di Jawa Tengah khususnya. Karena koleksinya yang banyak itu tadi, jadi kalau orang mau cari itu nggak perlu kesana tapi langsung di satu tempat Sanggar Hani all in gitu ya. Karena orang butuh banyak dan kembar itu nggak gampang loh Pak. Oke. Nah kemudian terakhir nih Mas, ada nggak pesan untuk people yang sekarang ini mungkin sama-sama punya usaha sanggar ataupun usaha lainnya, bagaimana cara untuk bisa tetap bertahan di pandemi dan juga tetap semangat nih? Kalau pesan-pesannya ketika pandemi seperti ini ya memang kalau dibilang berat semua berat ya Mbak. Tapi yang penting khususnya di bisnis atau industri kreatif ini tuntutan kita atau mental kita sebagai pengusaha lagi diuji untuk tetap kreatif ya kan, untuk tetap mengembalikan perekonomian Indonesia khususnya supaya lebih baik lagi dengan tetap kita taat prokes ya, karena kalau kita nggak taat prokes sampai kapanpun pandemi ini nggak pernah selesai. Dan kita taat dengan aturan pemerintah. Memang saat ini pemerintah memang lagi bingung juga, saya menyadari juga, tapi kondisi sekarang ini yang paling bisa membantu pandemi agar segera selesai dengan kita menaati pemerintah. Wah luar biasa ya, ini teman-teman Sanggar aja ikut mendukung program pemerintah. Betul. Ya. Karena memang ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk bisa mentas dari pandemi. Betul. Ya. Untuk menjaga usaha kita juga Mbak. Betul. Kalau nggak selesai kita juga pusing Mbak. Mari kita berdoa semoga nanti keadaan bisa segera kembali normal ya. Amin. Terima kasih Mas Rizal, kami sudah dibolehin main ke sini. Terakhir, alamatnya ada di mana Mas? Alamatnya ada di Jalan Keranggan Punguran, mungkin di daerah Toko Mas tapi agak masuk sedikit ke arah Pasar Kanjengan. Nanti bisa dicek aja di Instagramnya. Oke, Instagramnya apa? Ada nanti Hani_dekorasi. Oke, terima kasih. Dan untuk people buat yang punya usaha, kami dari pemerintah Kota Semarang sangat mendukung ya. Jadi silahkan bisa DM di Instagram @semarangpemkot. Nanti akan kita liput bisnis yang dipunyai oleh people untuk nanti kita tayangin di Ini Usahaku yang tayang setiap hari Jumat jam 9 pagi hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Saya Hani Normalita dan teman-teman tim Ini Usahaku pamit. Terima kasih. Dadah!